Shalom bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat, salam sukacita. Berjumpa kembali bersama saya Iis dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022. Renungan kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan tema renungan, perjumpaan yang membawa keselamatan. Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang yang bernama Sakeus, seorang kepala pemungut cukai yang kaya. Dan dalam Injil hari ini, ayat yang merema saya ada pada ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, siapalah Sakeus sampai-sampai Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya? Latar belakang sebagai seorang kepala pemungut cukai yang dipandang sebagai pendosa karena memakan uang rakyat dengan pajak yang tinggi, yang tidak sewajarnya, tetapi Tuhan berkenan kepada Sakeus. Walaupun Tuhan Yesus kalau dalam bahasa sekarang itu dinyinyirin oleh orang-orang Farisi karena datang dan menumpang pada orang berdosa seperti Sakeus itu, Tuhan tetap tuh pada misinya. Sapaan Tuhan Yesus untuk Sakeus sampai kepada hati yang mau taat, penuh sukacita. Sakeus mengalami pertobatan yang sejati, dibuktikan dengan memberikan setengah dari harta miliknya yang ia berikan untuk orang miskin, juga mengembalikan 4 kali lipat kepada mereka yang merasa pernah diperas oleh Sakeus. Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, masing-masing dari kita mempunyai masa lalu, entah itu yang baik maupun yang buruk. Hendaknya kita tidak melulu fokus pada masa lalu kita yang buruk, tetapi bagaimana kita mau bangkit serta berusaha untuk terus berproses dalam pertobatan kita. Semakin menyadari kalau kita ini lemah di hadapan Tuhan dan selalu butuh pertolongannya, supaya pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita selalu lurus, fokus hanya tertuju kepada Tuhan saja. Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, sharing saya kali ini ketika suami mengutarakan keinginannya untuk dapat memberikan bingkisan lebaran untuk teman-teman satu tim di pabrik, teman-teman komunitas menembak, serta tetangga kami yang membutuhkan. Awalnya saya jengkel ya. Apa-apaan, uang hasil kerja dan jerih payah suami, banting tulang untuk menafkahi saya dan anak-anak. Lah kok enak ya? Dan juga dari gereja saja yang perlu dibantu itu ada. Masa lebaran kasih bingkisan, Natal tidak? Jujur saya berontak waktu itu. Sampai pada satu masa saat kami duduk ngobrol berdua, suami bercerita tentang teman-teman kontraktor. Bagaimana menjelang hari raya mereka menyiapkan keperluan untuk hari raya saja tidak bisa, karena keadaan ekonomi yang hanya cukup untuk keperluan keseharian mereka. Apalagi anak-anak mereka yang masih kecil, menantikan momen spesial mereka dengan baju baru, parcel, dan keperluan lainnya, tetapi tidak bisa diwujudkan. Sambil bercerita, tampak mata suami saya berkaca-kaca.
hati saya pun ternyuh ikut merasakan kesedihan itu. Akhirnya di tahun 2007 itu, untuk pertama kalinya kami siapkan parsel bagi teman-teman muslim kami sampai sekarang. Kebahagiaan mereka, kami pun ikut merasakannya juga. Sedikit yang dapat kami berikan berdampak pada sukacita bagi teman-teman muslim kami ini. Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi permenungan kita. Apapun yang kita lakukan, sudahkah itu memberkati keluarga serta orang-orang di sekitar kita? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, setiap hari kami menerima berkat-berkat-Mu, baik itu kesehatan, kebahagiaan, maupun rezeki yang kami miliki. Buatlah kami untuk selalu mensyukuri berkat-berkat yang sudah kami terima ini, dengan tidak melupakan saudara-saudari kami yang lebih membutuhkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis sekalian. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia ya. Dan salam sukacita.